Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan sebuah cerita epik tentang persiapan Satrio Piningit menuju bangsa yang berjaya. Sebuah kisah penuh perjuangan, pengorbanan, dan kebijaksanaan dalam mempersiapkan kebangkitan Nusantara menuju kejayaannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita mulai. Satrio Piningit, seorang sosok misterius yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin besar Nusantara, tengah mempersiapkan diri dalam keheningan. Di balik bayang-bayang masa lalu yang penuh tantangan, Satrio Piningit tahu bahwa masa depan Nusantara ada di tangannya. Ia tidak memandang takdir ini sebagai beban, tetapi sebagai panggilan jiwa yang telah lama dinanti. Dalam kesendiriannya, Satrio Piningit sering bermeditasi di puncak gunung yang sunyi. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat luasnya tanah Nusantara yang terbentang, penuh dengan potensi dan keindahan, tetapi juga syarat dengan luka-luka dari masa lalu. Perpecahan, ketidakadilan, dan ketamakan telah menyelimuti tanah air, dan kini waktunya untuk merajut kembali persatuan dan kejayaan. Satrio Piningit tahu bahwa perjalanan menuju kejayaan ini tidak akan mudah. Dalam setiap detik persiapan, ia tidak hanya menguatkan fisiknya, tetapi juga mentalnya dan spiritualitasnya. Ia belajar dari para leluhur, para guru, dan berbagai naskah kuno yang memuat kebijaksanaan terdalam. Baginya, seorang pemimpin tidak hanya harus kuat dalam bertempur, tetapi juga dalam kebijaksanaan dan kasih sayang. Satrio Piningit berpegang teguh pada prinsip bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Satrio Piningit bertemu dengan gurunya yang bijak. Sang guru berkata, "Wahai Satrio, perjalananmu menuju kejayaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatanmu, tetapi juga oleh kemampuanmu untuk mendengarkan rakyatmu. Dengarkan suara mereka, rasakan penderitaan mereka, dan berikan solusi yang berasal dari hatimu, bukan dari egomu." Nasihat ini menjadi pegangan Satrio Piningit selama ia mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin sejati. Persiapan Satrio Piningit tidak hanya berlangsung dalam keheningan spiritual, tetapi juga di medan latihan yang keras. Ia melatih kemampuan bela dirinya setiap hari, hingga ia menjadi seorang ksatria yang tangguh. Tidak ada satu lawan pun yang dapat mengalahkannya. Tetapi ia selalu mengingat bahwa kekuatan fisik hanyalah salah satu aspek dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus tahu kapan harus menggunakan kekerasan dan kapan harus memilih jalan damai. Selain memperkuat dirinya, Satrio Piningit juga mulai mempersiapkan rakyatnya. Ia berkeliling ke berbagai penjuru Nusantara, menyamar sebagai orang biasa, mendengarkan keluhan dan harapan rakyatnya. Dari desa ke desa, ia menyaksikan sendiri betapa besar penderitaan yang dialami rakyat akibat korupsi, ketidakadilan, dan ketidakpedulian para penguasa. Namun, ia juga melihat harapan yang menyala dalam hati rakyat bahwa suatu hari Nusantara akan kembali berjaya, melalui perjalanannya. Satrio Piningit membentuk sebuah jaringan rahasia yang terdiri dari orang-orang bijak, petani, pejuang, dan cendekiawan. Mereka bekerja sama untuk membangun fondasi bagi kebangkitan Nusantara. Ia mengajarkan mereka nilai-nilai kejujuran, kerjasama, dan cinta tanah air. Dalam hati mereka, ia menanamkan keyakinan bahwa masa depan yang gemilang akan tiba jika mereka bersatu. Satrio Piningit juga sadar bahwa persatuan adalah kunci menuju kejayaan. Maka dari itu, ia mulai menyatukan berbagai suku dan kelompok yang sebelumnya terpecah belah. Dengan kebijaksanaannya, ia berhasil membuat mereka menyadari bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Nusantara yang sejati adalah Nusantara yang kuat karena keberagaman, bukan karena keseragaman. Setiap malam, Satrio Piningit merenung di bawah langit bintang. Ia tahu, dalam setiap perjuangan menuju kejayaan, akan ada tantangan yang besar. Akan ada kekuatan-kekuatan jahat yang tidak menginginkan kebangkitan Nusantara. Namun, Satrio Piningit tidak pernah gentar. Ia yakin, selama ia memegang teguh kebenaran dan keadilan, kemenangan akan berpihak pada mereka yang berjuang dengan hati yang tulus. Persiapan demi persiapan terus dilakukan. Satrio Piningit tidak pernah berhenti belajar. Ia belajar dari sejarah, dari kesalahan para pemimpin sebelumnya, dan dari kebijaksanaan yang tersembunyi dalam tradisi-tradisi leluhur. Ia tahu bahwa kejayaan yang sejati tidak hanya diukur dari kekayaan dan kekuatan militer, tetapi dari kemakmuran, keadilan,
dan kebahagiaan rakyat. Hari demi hari, semakin banyak orang yang percaya pada visi Satrio Piningit. Mereka mulai melihatnya sebagai pemimpin yang mereka nanti-nantikan, pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Semangat perjuangan mulai bangkit di seluruh penjuru Nusantara. Pada akhirnya, persiapan Satrio Piningit tidak hanya mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin, tetapi juga membangunkan jiwa Nusantara. Jiwa yang pernah tertidur karena kesedihan dan ketidakadilan, kini mulai terbangun kembali, siap menyongsong kejayaan di masa depan. Satrio Piningit tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin dekat, dan ia siap untuk memimpin rakyatnya menuju masa keemasan yang telah lama dinantikan. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, Satrio Piningit berdiri di atas puncak gunung, menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Ia tahu, Nusantara akan kembali berjaya. Dan semuanya akan dimulai dari persiapan yang telah ia lakukan dengan sepenuh hati dan jiwa. Satrio Piningit, seorang sosok misterius yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin besar Nusantara, tengah mempersiapkan diri dalam keheningan. Di balik bayang-bayang masa lalu yang penuh tantangan, Satrio Piningit tahu bahwa masa depan Nusantara ada di tangannya. Ia tidak memandang takdir ini sebagai beban, tetapi sebagai panggilan jiwa yang telah lama dinanti. Dalam kesendiriannya, Satrio Piningit sering bermeditasi di puncak gunung yang sunyi. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat luasnya tanah Nusantara yang terbentang, penuh dengan potensi dan keindahan, tetapi juga syarat dengan luka-luka dari masa lalu. Perpecahan, ketidakadilan, dan ketamakan telah menyelimuti tanah air, dan kini waktunya untuk merajut kembali persatuan dan kejayaan. Satrio Piningit tahu bahwa perjalanan menuju kejayaan ini tidak akan mudah. Dalam setiap detik persiapan, ia tidak hanya menguatkan fisiknya, tetapi juga mentalnya dan spiritualitasnya. Ia belajar dari para leluhur, para guru, dan berbagai naskah kuno yang memuat kebijaksanaan terdalam. Baginya, seorang pemimpin tidak hanya harus kuat dalam bertempur, tetapi juga dalam kebijaksanaan dan kasih sayang. Satrio Piningit berpegang teguh pada prinsip bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Satrio Piningit bertemu dengan gurunya yang bijak. Sang guru berkata, "Wahai Satrio, perjalananmu menuju kejayaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatanmu, tetapi juga oleh kemampuanmu untuk mendengarkan rakyatmu. Dengarkan suara mereka, rasakan penderitaan mereka, dan berikan solusi yang berasal dari hatimu, bukan dari egomu." Nasihat ini menjadi pegangan Satrio Piningit selama ia mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin sejati. Persiapan Satrio Piningit tidak hanya berlangsung dalam keheningan spiritual, tetapi juga di medan latihan yang keras. Ia melatih kemampuan bela dirinya setiap hari, hingga ia menjadi seorang ksatria yang tangguh. Tidak ada satu lawan pun yang dapat mengalahkannya. Tetapi ia selalu mengingat bahwa kekuatan fisik hanyalah salah satu aspek dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus tahu kapan harus menggunakan kekerasan dan kapan harus memilih jalan damai. Selain memperkuat dirinya, Satrio Piningit juga mulai mempersiapkan rakyatnya. Ia berkeliling ke berbagai penjuru Nusantara, menyamar sebagai orang biasa, mendengarkan keluhan dan harapan rakyatnya. Dari desa ke desa, ia menyaksikan sendiri betapa besar penderitaan yang dialami rakyat akibat korupsi, ketidakadilan, dan ketidakpedulian para penguasa. Namun, ia juga melihat harapan yang menyala dalam hati rakyat bahwa suatu hari Nusantara akan kembali berjaya, melalui perjalanannya. Satrio Piningit membentuk sebuah jaringan rahasia yang terdiri dari orang-orang bijak, petani, pejuang, dan cendekiawan. Mereka bekerja sama untuk membangun fondasi bagi kebangkitan Nusantara. Ia mengajarkan mereka nilai-nilai kejujuran, kerjasama, dan cinta tanah air. Dalam hati mereka, ia menanamkan keyakinan bahwa masa depan yang gemilang akan tiba jika mereka bersatu. Satrio Piningit juga sadar bahwa persatuan adalah kunci menuju kejayaan. Maka dari itu, ia mulai menyatukan berbagai suku dan kelompok yang sebelumnya terpecah belah. Dengan kebijaksanaannya, ia berhasil membuat mereka menyadari bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Nusantara yang sejati adalah Nusantara yang kuat karena keberagaman, bukan karena keseragaman. Setiap malam, Satrio Piningit merenung di bawah langit bintang. Ia tahu, dalam setiap perjuangan menuju kejayaan, akan ada tantangan yang besar. Akan ada kekuatan-kekuatan jahat yang tidak menginginkan kebangkitan Nusantara. Namun, Satrio Piningit tidak pernah gentar. Ia yakin, selama ia memegang teguh kebenaran dan keadilan,
Kemenangan akan berpihak pada mereka yang berjuang dengan hati yang tulus, persiapan demi persiapan terus dilakukan. Satrio Piningit tidak pernah berhenti belajar. Ia belajar dari sejarah, dari kesalahan para pemimpin sebelumnya, dan dari kebijaksanaan yang tersembunyi dalam tradisi-tradisi leluhur. Ia tahu bahwa kejayaan yang sejati tidak hanya diukur dari kekayaan dan kekuatan militer, tetapi dari kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan rakyat. Hari demi hari, semakin banyak orang yang percaya pada visi Satrio Piningit. Mereka mulai melihatnya sebagai pemimpin yang mereka nanti-nantikan, pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Semangat perjuangan mulai bangkit di seluruh penjuru Nusantara. Pada akhirnya, persiapan Satrio Piningit tidak hanya mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin, tetapi juga membangunkan jiwa Nusantara. Jiwa yang pernah tertidur karena kesedihan dan ketidakadilan, kini mulai terbangun kembali, siap menyongsong kejayaan di masa depan. Satrio Piningit tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin dekat, dan ia siap untuk memimpin rakyatnya menuju masa keemasan yang telah lama dinantikan. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, Satrio Piningit berdiri di atas puncak gunung, menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Ia tahu, Nusantara akan kembali berjaya. Dan semuanya akan dimulai dari persiapan yang telah ia lakukan dengan sepenuh hati dan jiwa. Kejayaan sudah di depan mata, dan Satrio Piningit siap memimpin perjalanan menuju kemenangan. Itulah kisah persiapan Satrio Piningit menuju bangsa yang berjaya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan yang lebih baik.